Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berharap Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat walafiat. Ya, puji Tuhan, dan saya akan senang mendengarnya kalau Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat. Amin, haleluya. Kita berdoa dulu Bapak Ibu ya, haleluya. Mari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru, kasih setia serta rahmat yang baru dalam kehidupan kami Tuhan. Tuntun kami, bimbing kami menuju jalan-jalan-Mu, karena rancangan Tuhan indah dalam kehidupan kami. Terima kasih, jamah hati kami, jamah pikiran kami, ubah Tuhan, supaya kami senantiasa menjadi ciptaan baru. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, puji Tuhan. Kita kembali belajar bersama-sama di dalam kitab Kejadian Bapak Ibu, kitab Kejadian 41. Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu luka. Haleluya, haleluya. Siapa di sini yang tidak pernah luka? Saya pernah luka. Ya, jatuh dari motor, ya, jatuh dari tangga, luka. Ya, tapi itu luka yang di daging. Akan lebih parah luka itu kalau yang di hati. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kejadian 41 ayat yang ke-39, demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu, kata Raja Fir'aun kepada Yusuf. Ya, Fir'aun yang mana? Fir'aun yang Musa? Tidak. Kan ada Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3 gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, flashback kita akan tahu bagaimana kehidupan si Yusuf ini sebagai tukang mimpi, ya, sebagai gembala, lalu dia mencari kakaknya, ditangkap dan dimasukkan sumur, lalu setelah dimasukkan sumur dikeluarkan lagi dan dijual sebagai budak sama saudagar Potifar. Dikabarkan ke bapak Ishak bahwa dia sudah dimakan binatang buas. Perjalanan Yusuf tidak sampai di situ, sampai di saudagar Potifar. Ternyata ibu Potifar kurang bagus karena Yusuf begitu tampan, hatinya mulai goyah, ya, dengan berbagai siasat yang dilakukan menjadikan Yusuf harus masuk penjara. Masuk penjara, setelah itu dia dikeluarkan karena dia bisa menebak arti mimpi, dan akhirnya dia menduduki di tanah Mesir pada waktu itu orang kedua setelah Fir'aun. Seperti yang dikatakan di sini, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu lah seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihan daripadamu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pencapaian Yusuf sampai menjadi orang kedua setelah Fir'aun bukan hal yang gampang. Ya. Ada banyak lika-liku yang dihadapi oleh Yusuf. Dimasukkan sumur, dijual sebagai budak, difitnah. Banyak. Sampai akhirnya tangan Tuhan tetap menyertai Yusuf dan menjadikan Yusuf orang penting. Sampai akhirnya dia harus bertemu dengan keluarganya. Kalau kita menilai kehidupan Yusuf, tentu harusnya Yusuf sakit hati dong sama saudara-saudaranya karena dia diperlakukan tidak adil, diperlakukan semena-mena, ya, dibuat gelap masa depannya. Tapi Tuhan membuat terang masa depan Yusuf. Ya. Puji Tuhan kalau Yusuf ini bisa mengatasi apa yang diperlakukan kakaknya, dan dia melihat tangan Tuhan bekerja atas kehidupan Yusuf. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai manusia mungkin kita juga pernah mengalami hal-hal yang tidak enak. Kita menjadi kesal, kita menjadi sakit hati, kita menjadi kecewa atas perlakuan orang-orang yang tidak suka dengan kita. Mungkin kita difitnah, ya.
Mungkin kita digosipin yang tidak baik. Kalau baik pun puji Tuhan tidak baik, maka makin kesel kita. Ya. Kita sudah melakukan yang terbaik masih nggak benar. Ya. Itu saja kita sakit, apalagi sampai kita diperlakukan yang tidak baik sama sekali, dilecehkan. Ya. Dihina, aduh. Dia akan merasa sakit. Tergores hatinya. Ada luka yang dalam. Kalau orang sudah punya luka dalam hatinya yang paling dalam, obatnya susah. Kecuali kalau dia berbesar hati dan mengizinkan Tuhan datang untuk membebat hatinya. Tapi kalau tidak, ya, dia bisa juga akan melakukan hal yang sama seperti yang dia alami. Melukai orang lain. Mengisolasi diri, gak mau bergaul. Karena dipikir yang lain pasti akan menyakiti aku. Itu pandangan yang negatif ataupun orang yang tidak bisa melepaskan, melupakan rasa luka di hidupnya, di hatinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf kita melihat tidak dibelenggu oleh rasa sakit hatinya, ya, oleh masa lalunya yang sudah dilakukan oleh kakak-kakaknya. Dia berpikir positif, makanya kan dia bilang, ya, engkaulah yang mengirim aku terlebih dahulu tinggal ada di Mesir ini. Ya. Bisa enggak orang yang yang mengalami luka hati atau luka batin lah, luka istilahnya, berpikiran negatif? Sangat bisa dan sangat mudah. Sangat bisa dan sangat mudah, ya. Luka masa lalu akan mempunyai dampak yang positif, bisa. Ya, dengan kita mengundang Tuhan Yesus, seperti tadi saya katakan, dengan kita mendoakan dia orang yang menyakiti kita, dengan kita melepaskan pengampunan kita akan terlepas dari rasa kesal, dari rasa sakit hati. Kita berikan senyuman yang terindah kepada dia. Hai, apa kabar? Ya. Tetapi ada juga orang yang terbelenggu dengan masa lalu yang tidak baik menjadi pesimis. Ya. Menjadi pesimis, menjadi ya itu. Dia juga ingin melakukan seperti yang dia rasakan, melakukan perasaan yang sudah dialami kepada orang lain. Bisa, ya, itu yang negatif. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, masa lalu yang tidak baik, kita akan membuat pola pikir yang lebih positif, melepaskan pengampunan, mendoakan dia dan memberikan seulas senyum kepada dia, ya, sampai hatinya luluh dan mengatakan, oh dia ternyata baik loh. Ada yang mengatakan luka itu sulit untuk disembuhkan, ya. Ibaratnya kita kalau membuat paku di dinding, meskipun pakunya kita cabut masih ada luka. Ya benar. Tetapi toh kita punya Allah yang hidup, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Kita mohon bimbingannya, tuntunannya, kekuatan dari Dia. Ya, kita doakan, kita melepaskan pengampunan, dan kita berjabat tangan sambil tersenyum. Engkaulah saudaraku dan aku saudaramu. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah masa lalu kita yang tidak baik, kita tidak pernah lagi ingat-ingat yang tidak baik. Tetapi itu menjadi pembelajaran kita untuk kita tidak bersikap begitu terhadap orang lain. Kita sudah merasakan sakit, jangan kita juga menyakiti orang lain. Pasti dia merasakan sakit juga seperti kita. Tetapi kita memberikan pengampunan, memberikan perhatian dan kasih sayang kepada mereka. Karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kita, sudah menyayangi kita, dan sudah mengampuni segala dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Amin Bapak Ibu. Alangkah indahnya, alangkah damainya kalau kita hidup rukun bersama-sama seperti firman Tuhan yang ada di dalam Mazmur 133. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan sehingga kita menerima berkat-berkat dari Tuhan yang dicurahkannya kepada kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih kepada Tuhan. Kami percaya Engkau merindukan kami hidup rukun Tuhan. Kami percaya Engkau merindukan kami hidup damai Bapa. Dan kami percaya
Engkau merindukan kami untuk menjadi saluran berkat dan memberkati siapapun juga yang kami dapati. Oleh karena itu berikan kami kesanggupan, kekuatan, kemampuan Tuhan untuk melepaskan pengampunan Tuhan, untuk mengasihi mereka orang-orang yang menyakiti kami Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu sudah mengasihi kami, Engkau terlebih dahulu sudah mengampuni kami, dan Engkau terlebih dahulu Tuhan menjadi Bapa dan sahabat yang setia dalam kehidupan kami. Menerima kami apa adanya, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bersalah, orang-orang yang syarat dengan karakter yang tidak baik, tetapi Engkau ubah menjadi biji mata Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita menjadi ciptaan baru dan kita melepaskan pengampunan, memberikan doa kepada dan menjabat tangan serta mengatakan, hai, apa kabar? Haleluya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.